reasonnya apa. Kalau untuk impress orang lain, terus biasanya tuh in the long run, jangka panjangnya gue akan merasa capek. Karena ternyata gue mencari validasi yang eksternal, itu yang tadi lo bilang external validation. Dan gue jadi nggak bisa bikin otot-otot gue sendiri untuk kayak filling up my cup dengan validasi yang datang dari diri gue sendiri tuh jadi nggak ada, karena gue nggak pernah ngelatih itu. Karena gue nggak pernah ngelatih, oke, I say that I am enough, dan itu udah cukup. Gue kalau misalnya terus menerus minta validasi dari luar, ya udah gue akan terus menerus kurus gitu. Kalau misalnya badan tuh kurus dan udah tulang belulang aja gitu, karena gue nggak pernah ngelatih muscle itu untuk say yes I am enough. Itu kayak create a big difference dalam diri gue, sampai gue tuh kayak ngerasa oke, kayaknya kalau sekarang gue muncul lagi atau bikin live IG kayak malam ini, itu tuh gue ngerasa kayak I think kayak gue akan ngomong beda, cara ngomong gue tuh berubah. Sampai sekecil itu gue ngerasa kayak kalau gue cara ngomongnya kayak dulu, itu udah orang lain, itu udah chapter yang berbeda. Dan jujur aja sebelum live ini gue nervous banget. Karena gue kayak oh my god, I feel like iya kayak yang lo bilang tadi, ada kalau ular tuh dikulitin gitu. Kulit lama gue bener-bener abis kayak dibuka, gue ditelanjangi dan kayak I have no skin. Terus gue ngerasa at the same time tuh ada freedom karena gue bisa milih, tapi udah menyeramkan juga loh Zi, karena gue bisa milih apapun yang gue mau untuk jadi kulit baru gue. Iya, dan itu rasanya kayak oh my god, I feel kayak free. I feel like I can, the good thing is I can choose whatever I want untuk jadi baju gue, untuk jadi kulit gue. Tapi at the same time itu sesuatu yang baru kan, baru banget, so itu menyeramkan gitu, karena gue nggak pernah merasa seperti itu. So gue hal lain yang gue lakuin adalah nulis afirmasi kayak ke diri gue sendiri. Kalau misalnya gue dapet kesempatan untuk rebirth, gue mau gue jadi siapa, gue mau apa yang gue lakuin tuh apa aja. So itu jadi sesuatu yang gue sering catat gitu, sesuatu yang gue kalau gue dapet nih, I will remember that. Terus selain gue catat, gue juga ngomongin pakai mulut keras-keras. Karena nggak tahu kenapa kalau misalnya go for it. Iya, kalau cuma ditulis tuh kadang kita lupa. Tapi kalau misalnya kita say it out loud atau bahkan kita rekam terus kita repeat, kita taruh, kita play gitu di dan lo apalagi atau di kalau ngomonginnya di depan banyak orang gitu kan, itu ngefeknya beda lagi juga kan. Kita kayak otomatis ngerekam itu dan it becomes a part of us. Benar. Ini pengen gue highlight ini but this is by the way guys, ini kita nggak ada script ya. Apa kemarin kayak Zee mau ngomong apa kayak nggak tahu, kita let it flow aja, kita berdua sama-sama ya udah kita lihat aja. Kayak suka let it flow, but I'm actually quite impressed that we talk about so many amazing things in this talk. Tadi yang mau gue highlight soal writing dan juga diomongin gitu kan, karena kalau dari yang gue tahu gitu, yang gue pelajarin, there is let's say, makanya ada istilah journaling kan, gimana journaling itu bisa jadi salah satu cara untuk healing gitu. Kenapa? Karena when we move, the more we involve kayak badan kita secara fisik gitu kan,
itu bisa bikin niatnya jadi lebih dalam gitu, lebih embodied, and especially when we say it juga, karena kalau di salah satu yang aku kerjain, namanya Vedic Astrology, beda sama Western Astrology, kagak ada hubungannya sama agama juga ya Beb ya, it's not gonna make you like convert to any other religion. Ditekankan bahwa setiap hal itu kan ada vibrasinya kan, kayak air misalnya gitu kan, lo bisa nyobain satu air yang brand ini sama air yang brand ini, cara diprosesnya beda, itu kan ngefek ke vibrasinya kan. There's a lot of research by the way if you guys wanna know. Yang di gue lupa, yang orang Jepang itu tau gak sih namanya siapa? Gratitude, grateful apa gratitude, terus di airnya tuh dibekuin ada tulisannya. Bener kan, kayak ada air yang satu gelas gitu, ada Profesor Imoto. There you go. Gue mikirnya Yamamoto. Siapa yang asal ada to belakangnya, lo kira orang Jepang? Jadi si namanya ada satu air, dikasih diomongin hal yang jelek, dikasih tulisan, bahkan cuma kata doang gitu, kata jelek, ditaruh satu gelas lagi, diomongin hal-hal yang bagus, dikasih tulisan yang bagus, terus ditaruh di bawah mikroskop, bentuk kristal airnya beda banget. Dan kebayang badan kita itu at least 70%, bahkan ada yang bilang 90% tuh air gitu. Kebayang kalau misalnya kita omongin hal-hal yang jelek, atau misalnya kita ngucapin kayak gila gue sial banget, what's wrong with me, apa yang salah, kenapa lo gitu banget dunia sama gue, hidup kok jahat banget sama gue gitu. We creating bad dalam tanda kutip, ngefek banget ke badan kita. Atau kalau misalnya secara air, karena badan kita air gitu kan, it affects the molecules in our body, so the cellular level in our body. Makanya tadi gue I'm glad you mention tentang pentingnya menjaga apa yang diomongin, dan juga kalau ada hal yang positif yang gue pengen jadi lebih kayak gitu tuh gitu kan, diomongin juga, ditulisin juga, karena itu semua ada vibrasinya kayak gitu. Jadi makanya kalau orang bilang gue gak nge-vibe nih sama orang ini gitu kan, literally bahan kita pakai gue gak nge-vibe nih sama orang ini, itu sebenarnya karena emang orang itu literally vibrasinya kagak nyambung sama lo gitu. Tapi bukan berarti jelek, bisa aja karena ya beda aja frekuensinya kayak gitu. So it's good by the way, and it's very practical. Itu hal yang tadi lo bilang di awal tentang breath, semua orang bisa napas. Alhamdulillah semoga bisa nafas ya kayak. Kalau nggak bisa udah die. Yang kedua adalah tadi apa yang ditulis, apa yang diomongin, apa yang diucapin, which means kalau sama orang-orang juga terdekat gitu kan, kalau misalnya dia suka cuap-cuap ngomongin hal-hal yang kurang positif gitu kan, of course dia bakal ngefek juga sama kita. Makanya ini gue gak tahu nih, pasti episode lain lagi gimana Caca bisa nge-maintain sanity-nya dan well-being-nya despite ini netizen ngomong apa gitu kan. Itu kan ngefek juga sama lo, meskipun nggak langsung ngomong sama lo, itu kan tetap vibrasi kan kayak gitu. Anything else that you want to share and highlight? Gila, udah 40 menit ya, Beb. Kita punya waktu 5-10 menit lagi. Oke. Ini nggak berasa sih. I'm happy. Mungkin yang mau gue share tentang kalau kita lagi ngelewatin proses chapter baru dalam hidup kita lagi transisi, itu kan bisa dengan kata lain namanya juga rebirth ya, kita namain rebirth gitu. Dan tadinya gue berpikir itu rebirth itu completely baru, terus kita kayak kalau misalnya kita pengen, itu tuh sesuatu yang gue pikir tadinya oke, gue harus nunjukin kalau gue nih udah rebirth. Ternyata
setelah gue berpikir lebih dalam lagi, ngerasain ke badan gue, ngerasain proses